صلى الله عليه وسلم وبكرامات كل من شهد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله الحداد ثم إلى أرواح أصحاب رسول الله وأزواج رسول الله وذرية رسول الله خصوصا سيدتنا خديجة الكبرى ثم أرواح جميع ساداتنا علي بعلوي مما شارك العوض إلى مغاربة وسنة المهاجر إلى محمد بن عيسى وسبكم محمد بن علي بعلوي وسيدنا سلطان الأولياء سيدنا شامل القدر الجلال وأصولهم وفروعهم ثم أرواح ولله من مشارق الأرض المغاربة خصوصا أولاد النساء المعروف والإسامة خصوصا سنن قنوشات وأصولهم وفروعهم ثم إلى روحكم بالأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن أسوسا لعبارس ثم إلى روحكم باللسان وغاث البلاد الحبيب والحمد ثم إلى روح سيدنا إمامنا وقدوتنا الحبيب أبو بكر محمد أسقام ثم إلى روح سيدنا إمامنا وقدوتنا الحبيب شيخ بن أحمد وافقه بطبوته وأسلام من أرواح أولياء في هذه البلد كلمة خصوصا سيدنا الإمام الحبيب هاشم بن مسيح بن يحيى تونغان بران وأسلام في من أرواح شام محمد عاصم بن عبد الله البنجاري وأسلام فريه ثم أرواح والدينا والديكم وأمتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة إلى حوضة نبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, segenap pengurus Masjid Al-Irsyad, utamanya kepada Abah Haji Sadri dan juga kepada Ustaz Abdul Mu'ti. Kita doakan beliau-beliau mudah-mudahan dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, segala hajatnya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, dijadikan anak keturunannya menjadi anak keturunan yang saleh salih, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita bersama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah. Bersama-sama kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berzikir kepadanya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta kepada Allah di waktu yang sangat mustajabah dengan berkat kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dengan berkat kemuliaan para habaib, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, utamanya dengan berkat kemuliaan Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah Al-Haddad dan dengan berkat kemuliaan Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, dan dengan berkat bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum ruh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum ruh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum ruh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, yaqadatan wa manaman daiman mustamirra, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang saya muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini merupakan salah satu malam di mana bulan dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun bulan yang menandingi kemuliaan bulan. Di situ Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk mengambil keberkahan bulan dilahirkan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita akan sedikit membahas tentang keagungan, kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab di antara tujuan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menciptakan jagat raya ini adalah agar kita mengenal tentang keagungan, kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis qudsi,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtud dunya wa ahlaha illa li'u'arrifahum karamataka wa manzilataka indi." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, tidaklah aku menciptakan jagat raya, baik itu jin, manusia, malaikat, binatang, tumbuh-tumbuhan, seluruhnya, agar mereka mengenal tentang keagungan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun bagaimana mungkin kita akan mengenal tentang keagungan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau kita tidak mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana mungkin kita akan mengetahui tentang keistimewaan, kemuliaan, keagungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak mengenal tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada satupun kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala terkecuali mereka semuanya dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keagungan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam, kakek kita atau datuk kita, ketika baru saja diwujudkan oleh Allah, matanya baru dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah ilhamkan kepada Nabi Adam bahwasanya Nabi Adam dijuluki oleh Allah Subhanahu wa taala Aba Muhammad, atau bapaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika terbuka matanya, baru saja diciptakan oleh Allah, diletakkan di surga oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam bingung. Dengan ilham yang Allah berikan kepada Nabi Adam bingung. Kenapa aku ini dijuluki Aba Muhammad? Padahal Nabi Adam saat itu, waktu itu cuma sendirian dalam surga. Maka Nabi Adam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Adam, "Ya Rabb, lima kannaitani Aba Muhammad?" Wahai Tuhanku, kenapa engkau juluki aku? Kenapa engkau gelari aku dengan Aba Muhammad, bapaknya Muhammad? Man huwa? Siapakah itu Muhammad, wahai Tuhanku? Kata Nabi Adam. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala diperkenalkan tentang keagungan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya Adam, huwa nabiyyun min dzurriyyatika." Wahai Adam, kata Allah Subhanahu wa taala, Muhammad itu nabi dari keturunanmu. Zahirnya Nabi Muhammad diambil dari keturunan Nabi Adam. Hakikatnya Nabi Adam diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, "Huwa nabiyyun min dzurriyyatika." Wahai Adam, Muhammad itu nabi dari salah satu keturunanmu. Laulahu ma khalaqtuka. Wahai Muhammad, wahai Adam, kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya bukan karena dia, yakni bukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma khalaqtuka, niscaya aku tidak bakal menciptakan dirimu, kata Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam wujud berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini diantara keagungan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh jagat raya ini diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lain tidak bukan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala khalaqtu ardan wala sama'an wala ghairaha. Kata Allah, wahai Adam, seandainya bukan karena Muhammad, aku tidak bakal ciptakan surga, aku tidak bakal ciptakan langit, aku tidak bakal ciptakan neraka, aku tidak bakal ciptakan jagat raya ini.
seluruhnya jagat raya ini wujud dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Makanya di antara tanda kita terima kasih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika hari kelahirannya kita memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi, "Abdi lam yashkurni idza lam yashkur ila man ajratu an-ni'ama ala yadayya." Atau kama qala. Dikatakan, hambaku tidak akan aku anggap berterima kasih terhadap diriku manakala dia tidak berterima kasih yang menjadi nikmat-nikmatku, yang menjadi penyebab nikmat-nikmatku aku anugerahkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Berkat Nabi Muhammad tidak ada satupun nikmat-nikmat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita terkecuali berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang tidak berterima kasih terhadap Nabi Muhammad, maka sama saja kita tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara Allah Subhanahu wa taala mengenalkan tentang keagungan Nabi Muhammad kepada Nabi Adam, ketika Nabi Adam diciptakannya oleh Allah pendamping, yaitu nenek kita Siti Hawa, tiba-tiba Nabi Adam langsung mau memegang Siti Hawa. Di stop oleh malaikat Jibril. "Wahai Adam, sabar dulu," kata malaikat Jibril. Nabi Adam menjawab, "Wahai Jibril, bukankah ini Allah ciptakan untukku? Kenapa engkau menghalangi diriku untuk memegang si dia?" Kata malaikat Jibril, "Wahai Adam, memang Allah ciptakan Siti Hawa untuk dirimu, tapi tidak halal engkau memegangnya sebelum ada maharnya," kata malaikat Jibril. Kemudian tanya Nabi Adam, "Ya Jibril, wa ma mahruha? Apa maharnya agar gadis tersebut halal buat diriku?" kata Nabi Adam. Apa kata malaikat Jibril? "Sholli ala Muhammad." Bacalah sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah di antara sedikit dari keagungan kemuliaan yang Allah tunjukkan kepada Nabi Adam tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita semua tahu orang yang membaca sholawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekali saja dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kebaikan. Kemudian dihapus dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala 10 dosa. Diangkat derajatnya oleh Allah 10 derajat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allah catat kita dengan mengamalkan atau beramal 10 kebaikan. Diangkat derajat kita 10 derajat. Dihapus 10 dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara keagungan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran membaca solawat atas Nabi Muhammad merupakan paling afdolnya ibadah sunnah. Setelah ibadah wajib, maka yang paling afdol dari ibadah-ibadah sunnah yaitu membaca solawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Abu Lays As-Samarqandi beliau pernah mengatakan, "In aradta an ta'rifa anna salata ala Nabi sallallahu alaihi wasallam hiya afdalul ibadah faqul innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima." Kata Abu Lays As-Samarqandi, kalau engkau ingin mengetahui
bahwasanya membaca solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan paling afdalnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni ibadah sunnah, maka katakan innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan seluruh malaikat Allah, yusalluna 'alan nabi, mereka semuanya bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pencipta Nabi Muhammad, sang khalik Nabi Muhammad, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak lain, tidak bukan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengenalkan kepada seluruh jagat raya tentang keagungan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para sahabat Nabi Muhammad ketika mengetahui tentang keagungan, kehebatannya membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW, di antara sahabat Nabi Muhammad yang tercatat bertanya kepada Nabi Muhammad tentang membaca sholawat, yaitu Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab pernah bertanya, "Ya Rasulullah, inni ukthiru salata alaik, fakama aj'alu salati alaik." Kata Ubay bin Ka'ab, "Wahai Nabi, aku pengen sekali memperbanyak sholawat kepada engkau. Maka berapakah waktuku akan aku gunakan khusus untuk membaca sholawat kepada engkau?" Kata Nabi, "Masyita, wahai Ubay, terserah. Entah kau sehari membaca sholawat 100 kali, entah engkau sehari membaca sholawat 1000 kali, entah engkau sehari membaca sholawat sebanyak 2000 kali, 5.000 kali, 10.000 kali, terserah engkau." Kemudian Ubay bin Ka'ab ini menyodorkan keinginan beliau tentang waktu yang akan dipakai untuk membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kata Ubay, "Ya Rasulullah, ar-rubu', wahai Rasulullah, bagaimana kalau waktuku aku gunakan khusus untuk membaca sholawat kepada engkau ar-rubu', yaitu 1/4. Berarti berapa? 6 jam. 12, 6 jam. Kata Ubay, "Wahai Rasulullah, bagaimana kalau dalam sehari 6 jam waktuku aku gunakan khusus membaca sholawat kepada engkau?" Kata Nabi, "Masyita, terserah engkau wahai Ubay, fa in zitta fa huwa khairul lak." Cuma wahai Ubay, kata Rasulullah, kalau engkau tambahi dari rubu', kalau engkau tambahi dari itu, fa huwa khairul lak, maka hal itu akan lebih bagus buat dirimu, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, makin banyak kita membaca sholawat, makin bagus. Kemudian Ubay bin Ka'ab menyodorkan kembali tentang waktu yang akan dipakai untuk membaca sholawat Nabi Muhammad. Kata Ubay, "An-nisab ya Rasulullah, bagaimana kalau separuh waktuku aku gunakan khusus untuk membaca sholawat kepada engkau?" Apa kata Nabi? "Masyita, terserah engkau wahai Ubay, fa in zitta fa huwa khairul lak." Namun wahai Ubay, kalau engkau tambahi dari separuh waktumu untuk membaca sholawat kepadaku, fa huwa khairul lak, maka hal itu akan lebih bagus daripada buat dirimu, kata Nabi Muhammad SAW. Separuh berarti 12 jam. 12 jam Ubay bin Ka'ab menyodorkan waktunya akan dipakai khusus untuk membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kata Nabi, kalau engkau tambahi, itu lebih baik wahai Ubay. Tambahi waktunya untuk memperbanyak sholawat, maka lebih bagus, kata Nabi Muhammad SAW. Maka Ubay kembali menyodorkan keinginannya
waktu-waktunya akan dipakai khusus untuk membaca salat kepada Nabi Muhammad SAW. Kata Ubay, "Athulsan ya Rasulullah, bagaimana kalau 2/3? 2/3 waktunya dipakai khusus untuk membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti 2/3 itu 16 jam dipakai khusus untuk membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Masyita, terserah engkau wahai Ubay. Fa in zitta fa wa khairul lak. Namun wahai Ubay, apabila engkau tambahi dari itu, maka hal itu akan lebih baik bagi dirimu. 16 jam ditambahi lebih bagus. Maka Ubay bin Ka'ab, idan ya Rasulullah, seluruh waktuku akan aku gunakan untuk membaca sholawat kepada engkau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Setelah amalan-amalan fardu, enggak ada lagi yang dipakai Ubay bin Ka'ab, yaitu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah sholat wajib, membaca sholawat. Setelah kerja, membaca sholawat. Setelah ini, membaca sholawat. Lebih-lebih sambil kerja, sambil baca sholawat. Duduk-duduk, jaga toko, baca sholawat. Mancing, baca sholawat. Wah, ini tambah luar biasa. Maka kata Ubay bin Ka'ab, wahai Nabi Muhammad, kalau gitu seluruh waktuku, selain yang wajib-wajib, aku kerjakan, ya seperti sholat 5 waktu, dan lain-lainnya, maka akan aku gunakan waktu-waktuku untuk membaca sholawat kepada engkau, kata Ubay bin Ka'ab. Apa jawab Nabi Muhammad? Idzan tukfa hammuk wa yugfar dzambuk. Kalau gitu wahai Ubay, maka engkau tidak bakal sedih. Siapa yang pengen hidupnya bahagia, siapa yang ingin hidupnya beruntung, tidak pernah sengsara, maka perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini jaminan Nabi Muhammad SAW. Siapa yang memperbanyak sholawat, tukfa hammuk, kata Nabi Muhammad, maka tidak bakal merasa sedih ketika di dunia, lebih-lebih ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, wa yugfar dzambuk, dan seluruh dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.